lagi bersama saya, Desti Nestiani Manupas. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi, kelas B, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, video ini adalah video ke-9 saya. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, jangan lupa nonton ya. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, pembahasan kita kali ini mengenai kesenjangan informasi pandemi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus. Itu sendiri dapat menular dari orang ke orang. Misalkan untuk saat ini, bahwa Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu tertentu yang terinfeksi atau tidak. Bagi mereka yang tidak aman, kita bisa mengisolasi mereka atau mendekati mereka hanya jika mereka atau Anda memiliki protektif. Kita bukan organisme pasif dalam menyebarkan virus. Dengan pengetahuan, kita bisa mengambil tindakan. Kurangnya pengetahuan yang membuat virus corona menular dan ancaman bagi dunia. Perdebatan dalam buku ini adalah, di hati mereka pandemi adalah masalah informasi. Memecahkan masalah informasi dan Anda dapat mengalahkan virus. Ada perbedaan besar antara mengetahui seseorang yang berinteraksi dengan Anda menular dan harus menebak tentang apakah orang itu menular. Dalam kasus sebelumnya, Anda bisa bertindak dan membatasi interaksi. Dalam kasus terakhir, Anda harus mengambil sebuah risiko. Dan dalam mengevaluasi risiko itu, yang kami pedulikan bukan hanya apakah Anda terinfeksi, tetapi juga apakah Anda dapat melewatinya infeksi ke orang lain. Perbedaan antara pengetahuan yang sempurna dan tidak ada pengetahuan adalah apa yang menyebabkan penyakit menular berdampak pada sosial dan interaksi ekonomi. Dengan pengetahuan yang sempurna, beberapa orang sakit, mereka terisolasi dan hidup. Pada dasarnya tidak berubah. Tanpa pengetahuan sama sekali dan tanpa intervensi untuk mencegah infeksi, kemudian COVID-19 pada puncaknya, sekitar 21 juta manusia di Amerika Serikat saja kemungkinan besar akan menular pada satu waktu. Tanpa pembatasan aktivitas, probabilitas bahwa Anda berinteraksi dengan salah satu orang yang menular pada hari tertentu adalah 21 juta dibagi 327 juta penduduk Amerika Serikat atau 6,4%. Dengan kata lain, pengetahuan yang sempurna memungkinkan Anda untuk menghindari semua bertemu setidaknya satu orang yang terinfeksi. Tanpa mengetahui berapa banyak orang yang terinfeksi dan apakah orang-orang tertentu adalah pembawa virus corona, kami terpaksa mengambil tindakan drastis. Kita harus mengayun palu secara membabi buta pada virus dengan harapan mencegah infeksi menyebar ketika virus menyebar melalui populasi dan kita tidak tahu di mana itu terkonsentrasi. Kita dipaksa untuk hanya menjaga setiap satu terpisah melalui jarak sosial atau penguncian pada dasarnya. Seolah-olah setiap orang yang benar-benar terinfeksi meskipun pada kenyataan hanya sedikit yang terinfeksi. Sebuah pandemi memiliki sejumlah kemungkinan akhir di antaranya pasti lebih menarik dan yang lain endgame mana yang kita capai saat bergantung pada seberapa cepat dan efektif kita menyelesaikan pandemi masalah informasi. Jika virus corona membuat mereka yang terinfeksi menjadi kebal, ada skenario akhir kedua untuk COVID-19. Cukup banyak orang menjadi kebal sehingga virus tidak lagi mampu menyebar secara tidak terkendali ke seluruh populasi. Yang pasti, kedatangan awal vaksin dapat mendahului akhir ini. Selama tahap awal pandemi, hanya ada sedikit orang terinfeksi dalam populasi. Tetapi untuk virus menular seperti virus, jumlah orang mulai tumbuh secara eksponensial. Itu berarti bahwa jumlah infeksi meningkat dalam senyawa setiap orang yang baru terinfeksi, menginfeksi beberapa orang lain dan kemudian menginfeksi lebih banyak dan sebagainya. Tapi itu hanya bisa berlangsung selama itu.
terjangkit orang, akhirnya jika mereka harus bertahan hidup, menjadi kebal dan tidak lagi dapat menyebar virus. Masalahnya adalah proses ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun dan untuk COVID-19 dapat menyebabkan 1% atau lebih banyak dari mereka yang terinfeksi tidak bertahan hidup. Untuk kota yang berpenduduk 1 juta, itu berarti hampir 9.000 orang mati dan pada puncaknya 90.000 orang di rumah sakit yang membutuhkan tempat tidur dan fasilitas lainnya pada tingkat 90 untuk hidup 1.000 orang atau lebih. Pada tahun 2002, epidemi coronavirus pertama yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-1 atau seperti itu kemudian diketahui baru muncul SARS jauh lebih berbahaya daripada COVID-19 dan rata-rata akan membunuh 10% orang itu terinfeksi. Itu juga lebih menular daripada penggantinya, menyebar sangat cepat melalui rumah sakit dan daerah lain orang yang terinfeksi telah melewati. Namun pada akhirnya hanya sekitar 8.500 orang di seluruh dunia diketahui telah mengontrak SARS dengan kasus-kasus terkonsentrasi di Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Kanada. Jika infeksi dari COVID-19 bisa jatuh ke level yang cukup rendah, penindasan akan tercapai. Pesannya di sini sederhana. Selesaikan informasi pandemi masalah, selamatkan dunia. COVID-19 muncul pada November 2019. Pada Maret 2020, kesempatan untuk menahan COVID-19 menjadi beberapa negara itu baik dan benar-benar hilang. Bagi suatu negara untuk mengadopsi suppression endgame akan membutuhkan manajemen preemptif masalah informasi pandemi. Dalam situasi ini, lebih banyak strategi seperti palu, hal-hal seperti jarak sosial, skala besar perlu diambil untuk mengolah virus atau menurunkan jumlah infeksi ke tingkat yang akan memungkinkan akhir permainan penindasan untuk dikejar. Kami tahu apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali perekonomian kami. Apakah kita tidak tahu bagaimana melakukan adalah untuk membawa orang kembali ke kehidupan. Presiden Ghana 26 Maret 2020 tidak ada trade-off yang lebih brutal daripada mencoba membuat hidup dan mati keputusan dengan biaya dolar terlampir. Dan seperti yang sering terjadi di sana, tidak ada orang yang lebih menyebalkan dalam menghadapi trade-off itu selain ekonom. Pada waktu normal, para ekonom melakukan perhitungan ini tanpa penyelesaian. Secara alami, mereka tanpa henti fokus pada fakta bahwa kita memiliki keterbatasan sumber daya dan hanya dapat melakukan begitu banyak jika kita mengarahkan pengeluaran menuju katakanlah kesehatan masyarakat. Kita mengorbankan sesuatu yang lain. Dengan demikian, tidak mengherankan melihat beberapa ekonom mengingatkan orang tentang trade-off tersebut sehubungan dengan pandemi COVID-19. Beberapa politisi dan pemimpin bisnis merangkul gagasan bahwa dalam menangani pandemi, kita perlu untuk menyadari bahwa jika kita mendorong kesehatan masyarakat, kita memperdagangkannya terhadap kerugian dalam kesehatan ekonomi. Teknik berpikir di pinggir sering membantu kita dengan baik. Ini karena kita dapat mempersempit argumen dan berpikir dalam hal tweaking atau fine-tune. Di mana kita berada sekarang? Dalam menangani perdagangan, ekonom bertanya, jika kita mendapatkan sedikit lebih banyak, bagaimana banyak hal lain yang harus kita korbankan? Dalam hal ini, pikiran di margin akan bertanya, jika kita ingin membuka ekonomi sedikit lagi selama pandemi, berapa banyak nyawa yang harus dibayar? Trade-off adalah roti ekonom dan mentega, jadi seharusnya tidak mengejutkan kita melihat ini disuarakan selama masa pandemi.
Namun ini melewatkan masa kritis. Pandemi bukanlah waktu di mana trade-off pada margin sesuai. Itu tidak singkirkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Tapi itu menyebabkan lingkungan normal kita intuisi nomik untuk disempurnakan. Titik awalnya adalah untuk memahami bahwa pada titik waktu tertentu hanya ada begitu banyak yang bisa kami hasilkan. Secara garis besar, jika kita mau untuk mendapatkan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik, kita perlu mengambil sumber daya dari tempat lain. Sehingga kami dapat membayangkan bahwa kami mendapatkan lebih sedikit yang lain barang yang secara luas kita sebut ekonomi. Apa yang membuat trade-off ini mudah dipahami adalah ketika kita berbicara tentang produksi. Beberapa kesehatan masyarakat, kita kemudian dapat berpikir tentang berapa banyak kurang dari ekonomi yang kita dapatkan. Selain itu, kami juga yakin bahwa saat kami mendorong untuk setiap tambahan kesehatan, semakin banyak ekonomi yang harus kita berikan naik setiap kali. Jadi jika kesehatan masyarakat kita buruk, itu relatif murah dalam hal pengurangan ekonomi. Untuk mendapatkan lebih dari itu, kapan kesehatan masyarakat kita sudah diprioritaskan, mendorong sistem lebih jauh untuk mendapatkan lebih banyak kesehatan. Dalam hal pengurangan terhadap perekonomian, kami juga tidak bisa mempertahankan tingkat ekonomi yang kita miliki sebelum tanpa penurunan kesehatan masyarakat atau sebaliknya. Itu dengan sendirinya tidak akan menimbulkan masalah untuk kemampuan kita untuk menyempurnakan. Sebaliknya, ada dua faktor yang pada dasarnya berarti bahwa kita tidak dapat lagi menyempurnakan dan sebaliknya menghadapi pilihan antara memprioritaskan kesehatan masyarakat atau ekonomi tanpa kemampuan untuk menyeimbangkan pilihan-pilihan itu. Kedua faktor tersebut adalah satu, bahwa pandemi melubangi kemampuan kita untuk mempertahankan keseimbangan yang sama antara kesehatan dan ekonomi. Dan kedua, bahwa pilihan kita prioritaskan mengubah pilihan kami ke depan, yaitu mereka bisa melayang. Mari kita mulai melubangi. Ingatlah bahwa kemampuan kita untuk memperoleh keseimbangan kesehatan dan ekonomi kita saat ini adalah bahwa kita menyadari bahwa memiliki sedikit lebih banyak kesehatan atau sedikit lebih banyak ekonomi bukanlah sepadan dengan harga dalam hal apa yang kita berikan untuk masing-masing. Sekian video singkat dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.